Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala nabi mustafa ala alihi washabihi ahli siddiqi wal fa amma ba'du. Insyaallah al-yawm sasrahu lakum ba'datan min kitab Safatut Tafsir li Syekh Muhammad Al-Sabuni surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baina yaday suratul karimah. Pendahuluan surat yang mulia. Hadhihi suratul karimati makkiyah. Ini adalah surat yang mulia yang diturunkan di Mekah. Wa ayatiha sab'u bil ijma'. Dan ayatnya ada 7 sesuai dengan kesepakatan. Wa tusamma al-Fatihah liiftitahil kitaba azizi biha, dan dinamakan Al-Fatihah karena sebagai pembuka dari kitab yang agung. Haitsu innaha awalul Qur'ani fi tartibi la fi nuzuli. Sesungguhnya dia berada di awal Al-Qur'an, surah di awal Al-Qur'an, di dalam urutan, bukan di dalam penurunannya. Hiya ala qasriha wa wajazatiha, yaitu atas ringkasannya. Qad hautu ma'ani al-Qur'anil azim. Sungguh berkisar atau meliputi makna-makna dari Quran yang agung. Wastamalat ala maqasidihi asasiyati bil ijmal, dan meliputi atas maksud-maksud yang bersifat asas dengan secara menyeluruh. Fahiya tatanawalu usuluddin wa furu'ihi. Maka ia itu membahas pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Tatanawalul aqidah wal ibadah wa syari'i wa tashri'i. Ia membahas akidah, ibadah dan syariat, wal i'tiqadi bil yaumil akhir, dan keyakinan terhadap hari akhir, wal imani bi sifatillahil husna, dan beriman dengan sifat Allah yang baik, wa ifradahu bil ibadati, dan mengesahkan Allah dengan beribadah, wal isti'anata wa doa, dan meminta pertolongan juga berdoa, wa tawajjuh ilaihi jalla wa ala bi talibil hidayati ila dinil haq, dan menghadap kepadanya yang maha perkasa dan maha tinggi dengan mencari hidayah pada agama yang benar, wasiratal mustaqim, dan jalan yang lurus, wa tadarru'a ilaihi bitashbiti alal imani wa nahaja sabilas salihin, dan tunduk kepadanya dengan menguatkan iman dan mencari dan mengambil jalan orang-orang saleh. Watajanuba tariqal maghduba alaihim wadzalin, dan menjauh dari jalan-jalan orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Wa fihal akhbara an qasasil umami as-sabiqin, dan di dalamnya terdapat berita dari kisah-kisah umat-umat terdahulu, wal itla'a ala ma'ariji su'adai wa manazili
ashqiya. Dan mengetahui atas kedudukan orang yang berbahagia dan tempat yang celaka. Wa fiha ta'budu bi amrillahi subhanahu wa nahya. Dan di dalamnya ada peribadatan dengan perintah Allah yang maha suci dan larangannya. Ila ghairi ma hunalika min maqasidu wa awradi wa ahdafi. Pada selain dari maksud-maksud dan tujuan. Fahiya kal ummi bitasbih bin nisbati li baqiyati suwaril karimah. Maka dia itu seperti ummi yang dinisbahkan pada surat yang mulia. Walihada tusamma ummul kitab li'annaha jami'at maqasidahi asasiyah. Dan karena ini ia dinamakan Ummul Kitab atau ibu dari kitab karena ia menghimpun tujuan-tujuan asas. Fadluha, keutamaannya dari Imamu Ahmadi fil Musnadi anna Ubay bin Ka'ab. Yang pertama riwayat dari Imam Ahmad di dalam musnadnya untuk Ubay bin Ka'ab. Qara'a ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ummul Qur'ani faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Ummul Quran, maka beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma anzala fit Taurat wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan misluha." Dan demi zat yang diriku ada di tangannya, dari apa-apa yang tidaklah diturunkan di dalam Taurat dan tidak di dalam Injil, tidak di dalam Zabur dan tidak di dalam Furqan atau yang semisal. Hiya sabau masani wal Qur'anul azimul ladzi utituhu, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang pada Al-Quran yang agung yang aku datangkan kepadanya. Fahadal hadithi asyarifu yashiru ila qawlihi ta'ala fi suratil Hijr. Maka ini hadis yang mulia yang mengisyaratkan pada firman Allah SWT pada surat Al-Hijr, walaqad atainaka sab'an min masani wal Qur'anil azim. Dan sungguh datang 7 ayat yang diulang-ulang di dalam Quran yang agung. Yang kedua, wa fi sahihil Bukhari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-Abi Sa'id bin Mu'alla. Dan di dalam sahih Bukhari, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abi Sa'id bin Mu'alla, li a'lam a'u'allimannaka surata hiya a'zimus surah fil Qur'an. Suar fil Quran. Aku akan mengajarkan kepadamu surat yang agung, yaitu surat di dalam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah,
Tuhan seluruh alam. Hiya sab'u mathani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim alladzi utituhu, dan Quran yang agung yang aku datangkan kepadanya. At-tasmiyah, penamaan, bersama Al-Fatihah wa Ummul Kitab wa Sab'ul Mathani wa Syafiyah wal Wafiyah wal Kafiyah wal Asasi. Dinamakan Al-Fatihah dan Ibu Kitab dan 7 ayat yang diulang-ulang, obat dan lengkap dan cukup dan asas, walhamdu dan alhamdu. Wa qad addadaha alamat Qurtubi wa dzakara anna li hadhihi suratil karimah. Dan sungguh Alamat Qurtubi menyebutkan bahwasanya pada surat yang mulia ini isnai asyara isma, ada 12 nama. Al-lughah, alhamdu, bahasa, yaitu pada alhamdu, as-sana'u bil jamili ala jihati ta'dim wa tabjili, pujian dengan keindahan atas pada aspek pengagungan dan memuliakan. Makrunan bil mahabbah, menunjukkan atas kecintaannya. Bahwa naqidul dammi wa ammu minasyukri, dan yaitu lawan kata dari dami dan ammu dan lebih umum dari syukra. Lianna syukri yakuna muqabilu ni'mati bi khilafil hamdi. Karena syukra itu berhadapan dengan kenikmatan yang berbeda dengan alhamdu. Allahu ismu alam lidzatil maqasid muqaddasati la yusyariquhu fihi ghairu. Allah adalah isim alam pada zatnya yang disucikan, tidak ada kesyirikan di dalamnya atau selainnya. Qala Qurtubi berkata, hada al-ismi, ini nama Allah akbaru asma'ihi subhanahu wa ajma'uha. Allah ialah yang maha mulia, nama untuk mensucikannya dan untuk seluruhnya. Bahwa ismu lil mawjudil haq, dan ya nama yang wujudnya itu benar. Al-jami'a li sifatil ilahiyah, dan ia disifati dan ia mencakup sifat-sifat ketuhanan. Wal manuti binawati ar-rububiyah, disifati dengan sifat rububiyah atau ketuhanan. Al-munfarid bil wujudil haqiqi la ilaha illahu subhanahu wa subhanahu. Maksudnya, dengan wujud yang hakiki, tiada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia. Ar-Rabbu yaitu pada kata Rabb, mustaq min tarbiyah wahya islahu syu'unil ghairi
wariayah amri. Pecahan dari tarbiyah dan ia memperbaiki urusan selain perkara periayahan. Qalal Harwi Qala Harawi berkata, yuqalu liman qama bi islahi syai'in wa itmami. Dikatakan kepada orang yang berdiri yang menegakkan sesuatu perbaikan dan kesempurnaannya. Qad rabbuhu, sungguh ya Tuhan, wa minhu rabbaniyun liqiyamihim, dan darinya disifati dengan perkataan mereka. Bil kitabi, dengan kitab. Rabbu yutlaku ala iddati ma'ani wahya, dan Tuhan dan kata Allah dipakai atas beberapa makna, yaitu al-malik wal muslih wal mu'id wal ma'dud wan sayyidul muta', yaitu raja dan yang membenarkan dan yang disembah, dan Tuhan yang ditaati, dan Tuhan yang ditaati. Al-alam ismun jinsi la wahidin lahu min lafdihi karrahti. Al-alamin, ia adalah isim jenis, tidak ada selain dia dari lafadznya, seperti kumpulannya. Wahwa yashmalu insan wa jinna wal malaika wasyayatin ni qadza qalal qarai. Dan ia meliputi manusia dan jin, malaikat, syaitan dan syaitan, dan Farok berkata bahwa mustaq minal alamati li'anna alam. Ia bahan dari tanda alam, dari kata alam. Alamat ala wujudil khaliqi jalla wa ala. Tanda atas wujud penciptaan dari Allah yang Maha Perkasa dan Maha Tinggi. Ar-Rahmanir Rahim. Sifatani mustaqtani minar rahmah. Jadi sifatnya itu dua sifat dari dua perpecahan itu dari kerahmatan. Wa qadru'i fi kulli min ar-rahman, dan sungguh dijaga di dalam setiap dari ar-rahman wa ar-rahim dan ar-rahim. Makna lam yara'i fil akhir, maknanya tidak
tidak diperhatikan di akhirnya. Ar-Rahman bima'na azim rahmat li'anna fa'lan. Maka Ar-Rahman itu dengan kenikmatan yang dengan makna yang agung seperti Ar-Rahmat, karena ya fi'il sighatu mubalaghah fi kasrah asy-syai' fi kasrati asy-syai'i wa adamatihi. Sighah mubalaghah di dalam banyak atau banyaknya segala sesuatu dan keagungannya. Wala yalzamu minhu dawami kaghudbani wasukrani. Dan tidak harus kekal seperti marah dan sukra, mabuk, seperti marah dan mabuk. Warrahim dan Ar-Rahim bima'na daima ar-rahmat li'anna sighata fa'il, yaitu dengan makna kekal kerahmatannya karena ia sighah fa'il. Terus ta'malu fi sifati az-zaimah, digunakan di dalam sifat kekalnya. Kakarimi wadharifi faka'annahu kila, seperti mulianya dan cerdasnya, maka sesungguhnya dikatakan al-azim ar-rahmah, mulia rahmatnya, az-zaimul ihsan nih, kekal kebaikannya. Qalal khatabi ar-rahmani dawir dzurrahmati asyamilati allati wasi'at al-khalqi fi arzaqihim wa masalihim. Ar-Rahman memiliki rahmat yang menyeluruh dan luas di dalam penciptaannya, di dalam rezeki dan kemaslahatannya. Wa ammat al-mu'min wal kafir, dan umum untuk orang mukmin dan orang kafir. Ar-Rahim khasu bil mu'mini kama qala ta'ala, dan Ar-Rahim dikhususkan dengan orang-orang mukmin seperti firman Allah, kana bil mu'minina rahimah. Orang-orang mukmin itu rahim. Ad-dini al-jazai wa minhul hadisi balasan, dan pada ad-din itu adalah balasan, dan darinya hadis, yaitu kama tadinu tudanu, seperti apa yang kamu lakukan maka akan dibalas. Ai kama taf'alu tujza, yaitu seperti apa yang kamu lakukan maka itu akan dibalas. Na'budu qala Zamkhashari, maka Zamkhashari berkata, al-ibadatu aqsa ghayatil khudu'i watadalluli.
ibadah ibadah yang tinggi ibadah yang tinggi tujuannya dan untuk tunduk dan merendahkan diri. Walidzalika lam tusta'mal illa fil khudu'illahi ta'ala. Dan itu tidak digunakan kecuali di dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu maula a'dami ni'mah fakana hakikan biaqsal khudu'i. Karena sesungguhnya pelindung yang mulia kenikmatannya, maka secara hakiki itu dengan tunduk kepadanya. As-sirat yaitu at-tariqil wa aslihi bisin minal istirat bimakna ibtilai, yaitu jalan jalan dan aslinya dengan sin dari menelan dengan makna menelan. Ka'anna tariqal yabtali'u as-salik, seolah-olah jalan itu ditelan. Qala syair berkata, syahana ardahum bil khayli hatta taraknahum adallu minas sirat. Kami mengisi bumi mereka dengan kuda hingga kami meninggalkan mereka melewati jalan itu al-mustaqim alladzi la iwaja fi wala inhirafi al-mustaqim yang tidak ada yang bengkok di dalamnya dan tidak bengkok. Amin. Ai istajibu doa'ana. Amin yaitu mengijabahkan doa. Wahia laisat minal Qur'anil Karim ijma'a. Dan ia tidak dari Quran mulia menurut ijma'. Walihadza lam taktub fihi. Dan ini tidak ditulis di dalamnya. Wa innama hiya min ta'lim Rasulullah. Wa innama hiya min ta'limi Rasulillahi wa hidayah. Dan sesungguhnya ia dari pengajaran Rasulullah dan hidayah. Jadi pada surat Al-Fatihah, yaitu pendahuluan surat yang mulia ini, jadi surat yang mulia ini diturunkan di Mekah dan ayatnya ada 7 sesuai ijma'. Dan dinamakan Al-Fatihah sebagai pembuka dari kitab yang agung. Sesungguhnya ia adalah awal Quran. Al-Quran itu sesuai dengan urutan, bukan sesuai dari penurunannya.
Jadi surat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq, bukan surat Al-Fatihah. Jadi itu sesuai urutan. Oleh karena itu Al-Fatihah Al-Fatihah adalah awal surat. Dan ia itu seperti ummi, yaitu ibu yang dengan dinisbahkan untuk surat yang mulia, dan ia dinamakan Ummul Kitab karena dia menghimpun maksud-maksud atau tujuan-tujuan yang lebih utama. Dan keutamaannya yang pertama pada riwayat Imam Ahmad pada kitab musnadnya untuk Ubay bin Ka'ab, yaitu Nabi SAW membaca Ummul Quran, maka beliau bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maka tidaklah ia diturunkan di dalam Taurat, tidak di dalam Injil, tidak di dalam Zabur, dan tidak di dalam Furqan, dan lain-lain. Pada firman Allah surat Al-Hijr, yaitu walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim, dan sungguh datang kepadamu 7 ayat yang terulang-ulang pada Quran yang agung. Yang kedua, di dalam Sahih Bukhari, sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada Nabi Sa'id bin Mu'alla, akan aku ajarkan surat yang agung, yaitu surat di dalam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ia ada 7 ayat yang terulang-ulang dan Quran yang agung yang datang kepadaku. Dia dinamakan Al-Fatihah, Ummul Kitab, Sab'ul Masani atau 7 ayat yang diulang-ulang, Asy-Syafiyah, obat, Wal-Wafiyah, pelengkap, Wal-Kafiyah, cukup, dicukupi, Al-Asasi, asas, dan Walhamdu, dan pujian. Jadi ini disebut oleh Alamat Qurtubi menyebutkan bahwa ini ada 12 nama, dan secara dan bahasa dan lughahnya alhamdulillah ia adalah pujian yang indah atas keagungannya dan memuliakannya. Allah, ia adalah isim alam. Ia adalah isim alam yang zatnya itu tidak untuk orang yang musyrik di dalamnya. Dan Qurtubi berkata, Allah itu adalah ia adalah isim yang isim Allah, ia adalah untuk mengagungkan namanya dengan memujinya, mensucikannya. Dan seluruhnya. Rabbu, ia perpecahan dari tarbiyah dan memperbaiki urusan-urusan selain perkara periayatan. Juga Allah itu ada beberapa nama atau makna, yaitu Al-Maliki, Al-Malik, Al-Musliha,
والم- والمعبود والسيد المطاع. Itu raja yang mau baik dan yang mau perbaiki, dan yang disembah, dan Tuhan yang ditaati. Al-alam ia adalah isim jenis, tidak ada dia sekutu dan tidak ada yang bisa disekutukan. Ar-Rahman Ar-Rahim ia adalah dua sifat yang terpecah dari rahmat. Ia dijaga di dalamnya dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maknanya itu tidak dalam akhirnya. Dan Khotobi itu berkata, Ar-Rahman itu adalah rahmat, dan maka nabil mu'minin rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana bil mu'minin rahiman. Jadi Rahman itu untuk orang-orang mukmin. Adzin itu adalah balasan, dan darinya ada hadis kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu berbuat, maka perbuatan itu akan dibalas. Nabudu qala zam khashari. Ibadah yang tinggi untuk ibadah yang tinggi itu adalah untuk meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Dan sirat itu adalah jalan yang asli dengan sin dengan makna menelan. Jadi seperti jalan itu ditelan. Jalan itu menelan orang yang berjalan. Qala syair syaqanna ardahum bil khayli hatta taraknahum adallu minas sirat. Jadi kami isi bumi mereka dengan kuda hingga kami meninggalkan mereka melewati jalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadi fadatul minni idza wajadtum minni walau taqabbalu yatadaris mahuli. Wasallahu ayan fa'ana bima 'allamtana wa yaftah 'alaina futuhal arifin. Amin. Assalamualaikum